Shalom jemaat, bertemu lagi dengan saya Victor. Saya Didi Kristina Gula. Saya Pendeta Chandra Gunawan. Kita berada di Kompas Iman, channel GKM Hosana. Nah, kali ini kita masih dalam nuansa bulan misi ya, Kak ya. Ya. Kita akan membahas sebuah topik kesaksian dan pemberitaan Injil. Oke. Nah, selama saya beribadah dan berjemaat di Hosana nih, terutama jika di bulan misi, itu selalu kental suasana ibadahnya itu ada kalau ada KKR, pemberitaan Injil, terus kadang-kadang ada kesaksian dari beberapa orang. Nah, itu apakah itu elemen-elemen ini tuh harus ada kok atau dekat dengan nuansa bulan misi itu? Tentang kesaksian dan pemberitaan Injil itu. Terus apakah harus ada ataukah bisa dihilangkan atau gimana kok? Atau memang udah tradisinya seperti itu gitu? Ya, memang waktu kita berbicara mengenai sebuah pelayanan misi dan juga bagaimana gereja kita ingin memperlihatkan berbagai pelayanan misi yang dikerjakan oleh gereja. Nah, maka kita berupaya sekomprehensif mungkin ya. Nah, maka sebagaimana yang kita pelajari di dalam Alkitab, bahwa di dalam Alkitab itu sebenarnya ada berbagai terminologi yang digunakan begitu ya. Ada pemberitaan Injil, ada juga kesaksian. Nah, istilah kesaksian itu juga dari Alkitab. Nah, yang bukan dari Alkitab itu istilah misi, gitu ya. Nah, itu bukan dari Alkitab ya. Tetapi konsep dasarnya ada di dalam Alkitab. Nah, maka itulah sebabnya di dalam pelayanan GKM Hosana, misalnya kita menyelenggarakan kadang menyebutnya bulan misi dan penginjilan, kadang kesaksian, penginjilan atau misi. Nah, terminologi itu digunakan sebenarnya untuk membicarakan aspek-aspek yang berbeda ya, Saudara Victor, dari yang disebut dengan pelayanan misi, penginjilan dan kesaksian. Gitu. Nah, jadi kita terminologi itu tidak interchangeable, tidak bisa saling bergantian, tetapi tidak juga mereka terpisah satu yang sama lain. Mereka itu tiga terminologi yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, begitu. Kurang lebih. Nah, itu sorry, apa yang tadi kalau ngomong misi itu udah ada di Alkitab ya? Iya. Tuh, bukannya kalau nggak salah itu Paulus tuh kan ada pelayan misi kedua, pertama, kedua, ketiga. Iya. Cuma istilahnya misi bukannya kalau di Alkitab? Iya. Nah, jadi kita menyebut apa yang Rasul Paulus lakukan itu perjalanan misi, ya, the first missionary. Pelayanan misi yang pertama, second missionary atau the third missionary. Nah, jadi istilah yang digunakan oleh Alkitab waktu kita menggunakan terminologi misi itu sebenarnya berakar dari sebuah terminologi umum yang berarti pergerakan, movement. Nah, itu misi. Nah, jadi kalau istilah misi di dalam bahasa Indonesia sebenarnya itu serapan dari bahasa Belanda, itu dari kata zending. Nah, zaman dulu kan kita menyebut lembaga misi itu zending. Nah, istilah zending itu sebenarnya memang berasal dari istilah Alkitab. Tapi waktu Alkitab berbicara mengenai sebuah pelayanan misi, ya, to send dalam bahasa Inggris, mengirimkan, itu ya, seperti misalnya Yesus mengutus keluar, begitu ya, dia menyuruh pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, itu kan mengutus keluar, pergi, sending, seperti itu. Nah, terminologi itu adalah salah satu saja dari pergerakan kerajaan Tuhan dalam dunia ini. Karena cara Tuhan di dalam menggerakkan dunia ini kepada karya Tuhan, kepada maksud dan tujuan rencana Tuhan itu dua cara. Satu sisi sending, mengirimkan keluar, ya, mengirimkan para rasul kita, orang percaya keluar, artinya menjangkau dunia. Tapi di sisi yang lain di dalam Alkitab juga kita menemukan bahwa pergerakan itu bukan cuma dari dalam keluar, tapi dari luar ke dalam. Nah, itu disebutnya gathering. Gitu ya. Jadi misalnya dalam gereja mula-mula hidup orang percaya menjadi kesaksian, kemudian Tuhan menambahkan. Nah, itu gathering, masuk ke dalam. Nah, maka terminologi misi, yang disebut pergerakan tadi tidak cukup dipahami sebagai sebuah upaya sending, mengirimkan begitu keluar. Tetapi juga ternyata misi itu juga gathering, menarik itu ya, orang dari luar ke dalam. Nah, itu juga misi makanya.
Nah, kurang lebih demikian sebenarnya pengertian dari misi. Nah, sekarang saya tanya pada saudara Victor. Nah, kira-kira ya menurut Victor, saudara Victor ini kira-kira apakah sama misi dengan penginjilan? Nah, ada bedanya nggak? Misi dengan penginjilan. Iya. Ya. Bedanya aja dah, samanya gampang. Iya. Ayo, kira-kira gimana? Apa bedanya? Mungkin apa ya? Mungkin penginjilan tuh hal yang harus ada di dalam misi itu. Iya, memang harus ada. Oh iya, pasti ya. Pasti ya. Definisi yang baik. Iya. Apa ya? Iya, kira-kira. Apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Oke, baik. Serupa ya kayaknya ya? Iya, ada persamaan, tapi ada berbeda cara. Jadi, di dalam terminologi Alkitab, waktu kita berbicara soal penginjilan. Nah, penginjilan itu terminologi yang istilah Injil dan penginjilan, ya, itu memiliki arti sebenarnya memberitakan. Ya, jadi nah karena arti kata dasar daripada menginjili atau penginjilan itu dari kata memberitakan, maka penginjilan itu selalu bersifat verbal. Ya, selalu verbal. Jadi verbal ini artinya menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Ya, bukan berarti misalnya orang tidak bisa menggunakan bahasa isyarat untuk menginjili orang yang katakanlah tunarungu misalnya, bisa menggunakan, tapi itu tetap bahasa begitu. Nah, jadi penginjilan itu tidak bisa disebut penginjilan tanpa aspek pemberitaan verbal. Nah itu berbeda sekali dengan misalnya saja kalau kita menyebutnya kesaksian misalnya. Nah, ini kesaksian agak berbeda lagi dengan penginjilan begitu ya. Nah, atau misalnya kalau boleh saya tanya kepada saudari Didi misalnya, biasanya kalau kita dengar istilah saksi gitu ya, di mana kira-kira mendengar istilah itu digunakan? Biasanya di gereja. Di gereja, ya, pasti ya, saksi-saksi. Pengalaman mereka. Memberi kesaksian. Iya, memberi kesaksian. Pengadilan. Nah, itu agak bedanya di situ. Nah, jadi di dalam Alkitab dulu siapa sih yang disebut dengan saksi? Nah, saksi itu di dalam Alkitab menunjuk kepada dua sebenarnya. Pertama, orang-orang yang melihat secara langsung mengenai kehidupan Yesus. Dan orang yang katakanlah ingin tahu kehidupan Yesus itu seperti apa, maka mereka mencari yang namanya saksi mata atau saksi hidup. Nah, itu istilah pertama. Nah, jadi waktu Alkitab menyebut misalnya orang-orang itu kami adalah saksi daripada apa yang Yesus lakukan. Misalnya dalam 1 Yohanes, apa yang kami pegang, apa yang kami raba, itu yang kami beritakan, dia adalah saksi atas kehidupan Yesus. Nah, itu pertama. Nah, tapi yang kedua, nah yang disebut dengan kesaksian di dalam Alkitab itu menunjuk kemana? Itu menunjuk kepada orang-orang yang pada waktu itu ditangkapi ya oleh pengadilan, misalnya oleh orang-orang tidak menyenangi orang Kristen, ditangkap, dibawa ke pengadilan, kan mereka dituntut. Nah, kemudian kan mereka ditanyai, sebenarnya benar nggak kepercayaan kamu seperti apa? Dan mereka kemudian menyaksikan apa yang mereka sampaikan. Nah, dulu konteks Alkitab waktu berbicara soal kesaksian itu seperti itu. Nah, tapi sekarang, nah konsep kesaksian itu menjadi lebih luas lagi. Begitu kalau sekarang, ya, seperti yang tadi dikatakan, orang misalnya menceritakan tentang pengalamannya waktu mengikut Tuhan, dia betul-betul diubahkan. Nah, itu pun adalah sebuah kesaksian, tetapi dalam pengertian yang lebih luas, ya. Nah, kira-kira gimana? Jelas, Saudara Victor, dengan tadi misi, penginjilan, kesaksian. Iya. Berarti bisa. Atau butuh pertanyaan lanjutan untuk. Bisa dikatakan si kesaksian dan itu bagian dari misi ya, kayak. Iya. Jadi misi itu lebih besar daripada kesaksian dan penginjilan. Iya, betul. Baik Pak. Tadi Bapak sudah katakan bahwa pelayanan misi itu adalah pergerakan kita bagi mengutus orang. Nah, di sini juga ada pertanyaan bahwa sebagian orang berkata misi itu dilakukan oleh gereja, dan ada juga sebagian mengatakan bahwa misi itu harus dilakukan di daerah-daerah. Jadi ada bingung gitu. Iya, betul.
memang sebuah pertanyaan yang penting, apakah misi itu dilakukan oleh gereja ataukah oleh lembaga-lembaga misi? Ya, kita kan tahu ada berbagai lembaga misi di dunia ini, seperti misalnya ada lembaga misi yang dari luar negeri, OMF misalnya, ada juga lembaga misi yang dari dalam, Kartidaya dan lain sebagainya. Nah, lalu orang seringkali berpikir apakah pelayanan misi itu pelayanan yang harus dikerjakan oleh gereja atau lembaga misi? Apakah lembaga misi harus berhenti supaya gereja bisa melakukan misi, atau misalnya gereja nggak perlu melakukan misi karena sudah ada lembaga misi. Nah, bagaimana kira-kira kita merespon pertanyaan seperti itu? Nah, maka jawabannya seperti ini. Jadi panggilan untuk bermisi adalah panggilan daripada semua orang percaya, itu jelas ya. Jadi semua orang percaya dipanggil Tuhan berpartisipasi di dalam pekerjaan Tuhan dalam dunia ini, membawa dunia ini kepada tujuan penciptaannya, yaitu dunia yang menyembah Tuhan. Nah, lalu sebagai gereja, apakah gereja harus ambil bagian dalam misi? Nah, substansi daripada gereja dalam dunia ini, dia hadir untuk menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan dalam dunia ini, supaya dunia ini dibawa untuk menyembah Tuhan. Nah, jadi gereja tidak bisa tidak bermisi. Nah, apakah dengan demikian lembaga-lembaga misi menjadi tidak ada manfaatnya? Nah, maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena gereja sebagai institusi, begitu ya, gereja ini tentu memiliki berbagai batasan dan keterbatasan, begitu. Nah, sehingga di dalam sejarah pelayanan Kristen, kita belajar bahwa ternyata Tuhan kemudian memanggil atau Tuhan membentuk lembaga-lembaga tertentu untuk membantu pelayanan gereja supaya jadi lebih efektif. Misalnya gereja kan dipanggil Tuhan beritakan Injil kepada segala bangsa. Tapi kita tidak selalu mampu gereja ini misalnya mengutus misionaris katakanlah pergi ke Madagaskar. Substansi kita nggak ada, gitu. Nah, maka kemudian Tuhan memakai lembaga-lembaga seperti Parachurch, lembaga-lembaga misi untuk apa? Untuk menolong gereja bekerja sama dengan lembaga ini, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan bahwa berita Injil sampai kepada pedalaman-pedalaman, suku-suku yang tidak terjangkau itu betul-betul terjadi. Begitu. Nah, maka sebenarnya gereja dengan Parachurch itu adalah saling melengkapi. Ya, bukan bersaing, ya. Atau selama ini bersaing, gitu ya. Nah, kalau bersaing ya kita harus memperbaiki relasi ya. Ya, dan yang kedua tadi kan pertanyaannya adalah saya lupa yang kedua pertanyaan apa ya tadi ada tadi dia. Apakah misi itu mesti dilakukan di daerah? Oh, mesti di daerah. Sekarang kan lagi ngetren ya kok ya. Iya, betul. Urban mission ya, mission ya. Betul. Itu gimana urban mission, betul. Jadi kita menyebutnya rural mission untuk daerah dengan urban mission. Nah, memang umumnya kita seringkali merasa bahwa pelayanan misi itu adalah berpusat di daerah umumnya. Jadi kalau kita dengar pelayanan misi itu ke berbagai pedalaman. Tetapi kalau kita belajar dari Tuhan Yesus di dalam pelayanan misinya, dia ternyata pergi ke desa dan kota. Artinya apa? Artinya dia melihat sama bahwa tidak berarti kalau orang tinggal di kota dosanya lebih sedikit dibanding orang di desa, sehingga berita Injil lebih dibutuhkan di desa, gitu ya. Tidak berarti, atau tidak berarti kalau orang tinggal di desa dosanya lebih sedikit dibanding yang di kota, tidak berarti demikian. Nah, selama dunia ini membutuhkan Kristus, baik desa dan kota, maka berita Injil, pelayanan misi perlu untuk dikerjakan di sana. Memang pelayanan misi di desa dan pelayanan misi di kota tentu berbeda. Ya, Saudari Didi ya, saya yakin Saudari Didi yang juga sekolah teologi mesti mengenal juga perbedaan antara kehidupan kota dan kehidupan desa, begitu ya. Nah, kadang-kadang cara berpikir orang di desa dan di kota juga lain, sehingga cara kita memberitakan Injil di desa dan di kota kadang-kadang membutuhkan pendekatan yang berbeda. Nah, sehingga seperti pertanyaan tadi, apakah kalau begitu Injil dibutuhkan kepada di desa dan di kota, lalu apakah pendekatan harus sama? Tentu pendekatan pasti berbeda. Ya, dan saya yakin
sekolah teologi ya dipakai Tuhan tuh di sini, begitu. Karena ada sekolah teologi tertentu mempersiapkan hamba-hamba Tuhan untuk area tertentu, ya. Tapi ada sekolah teologi tertentu untuk pelayanan perkotaan, begitu. Ya, ya begitu kurang lebih saya jadi. Jadi dua-duanya itu ladang juga itu ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk jemaat nih yang mau memulai gitu ya permisi ya, kan suka ada yang menyarankan mulailah dari keluargamu sendiri, nggak usah jauh-jauh dulu gitu. Tapi ada juga bilang kok egois gitu ya, keluarga tok gitu, tidak keluar ke situ. Betul, nah itu gimana kayak kalau mungkin tips untuk yang betul sekali, karena banyak orang itu seringkali berpikir tidak secara utuh, begitu ya. Kita seringkali berpikir bahwa yang penting itu yang dekat-dekat dulu, ya. Akhirnya yang jauh tidak pernah kita injili juga, gitu ya. Karena yang dekat ini kadang-kadang 10 tahun pun belum tentu percaya kepada Tuhan, ya. Jadi 10 tahun nggak kemana-mana, gitu ya kan. Nah, maka waktu kita menjawab pertanyaan tadi, apakah berita Injil, pelayanan misi harus terfokus kepada yang dekat atau yang jauh? Maka kita harus belajar dari apa yang Alkitab ataupun yang gereja mula-mula lakukan. Artinya apa? Dua-duanya tidak diabaikan. Nah, kalau gereja hanya terfokus kepada pelayanan yang dekat, begitu ya, maka pelayanan yang Tuhan perintahkan kepada kita itu dalam memberitakan Injil bukanlah sekedar memberitakan Injil kepada yang dekat, tapi juga kepada segala bangsa. Segala bangsa ini kan jauh, begitu ya, bangsa-bangsa kan. Perintahnya itu bukan cuma yang dekat, tapi bahkan sampai yang terjauh. Nah, tapi kalau kita memberitakan Injil di tempat-tempat yang jauh dan di depan mata kita abaikan, nah itu pun juga saya rasa tidak tepat, gitu. Karena saya kira di dalam pelayanan Tuhan Yesus pun memberikan teladan begitu. Ya, dia selama 30 tahun di dalam dunia ini, dia baru di usia 30 kurang lebih dia mulai pelayanan pemberitaan Injil keluar daripada keluarganya. Coba kita pikirkan 30 tahun di keluarganya mau ngapain aja. Begitu. Dan saya yakin dalam 30 tahun dalam keluarganya mesti dia mulai menunjukkan siapa dirinya, menunjukkan identitasnya, begitu ya. Dan saya yakin bagaimana kemudian dalam 3 tahun keluarganya pada akhirnya bertobat, gitu ya. Seperti Yakobus yang nulis surat Yakobus itu saudara Yesus kemudian bertobat. Yudas juga saudara Yesus yang kemudian bertobat. Saya yakin mereka bertobat bukan sekedar karena mereka mendengar dari orang lain tentang Yesus, tapi mereka mengingat apa yang Yesus lakukan atau Yesus ajarkan, Yesus katakan selama dalam keluarganya. Ya, nah maka saya melihat bahwa pelayanan misi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menyeluruh, begitu. Artinya ketika waktunya Yesus harus keluar dari keluarga dan mengajarkan kerajaan Allah melampaui keluarganya, dia melakukan itu, begitu. Nah, maka saya melihat bahwa pelayanan misi itu memang tidak boleh mengabaikan yang dekat, tidak boleh juga mengabaikan yang jauh, begitu ya. Keluarga penting, tapi kita tidak bisa terfokus di dalam pelayanan hanya terus-menerus membatasi pelayanan kita pada keluarga. Nah, seperti itu. Nah, lalu kira-kira bagaimana kalau misalnya kita mau bersaksi kepada keluarga? Susah nggak kira-kira? Susah ya? Susah. Apalagi kalau orang lebih tua ya, orang tahu yang udah tahu kita dari kecilnya kayak gimana. Anakku kok bersaksi kayak powernya kurang ya kalau kita ke orang lain ya. Kita mau juga ke orang lain mungkin bisa lebih dihargain gitu. Gimana kalau itu? Iya, memang bersaksi kepada keluarga dekat itu membutuhkan waktu lebih lama dibanding bersaksi kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Tetapi tidak berarti bahwa orang-orang yang dekat dengan kita tidak bisa percaya Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, itu memang maka di dalam kesaksian di dalam keluarga atau pemberitaan Injil dalam keluarga itu tidak bisa hanya sekedar verbal. Gitu ya, harus juga diteguhkan oleh kesaksian hidup kita. Kita bilang percaya Yesus selamat lepas dari dosa, tapi hidup kita masih larut dalam dosa, ya orang tidak akan ada yang percaya.
bahwa di dalam Yesus orang betul-betul lepas dari dosa. Tapi kalau kita berkata bahwa percayalah kepada Yesus, maka kita dilepaskan dari dosa, dan mereka, keluarga kita melihat sendiri waktu kita percaya kepada Tuhan, kita betul-betul hidupnya berubah. Gitu ya, hidup dalam kesalehan, kebaikan. Nah, orang bisa diteguhkan dengan hal itu. Saya sampai pernah mendengar ada orang yang sebelumnya nggak percaya Tuhan, kemudian dia berkata, saya mau beragama seperti anak saya. Saking dia melihat perubahan di anaknya, begitu. Iya, nah itu menunjukkan bahwa bisa sebenarnya kita itu hanya membutuhkan waktu yang memang lebih lama. Iya, dan membutuhkan kesaksian yang baik juga, begitu. Jadi ini tips bagi jemaat yang pengen mulai bersaksi dalam keluarga, tidak cukup hanya kesaksian verbal, tapi perlu menunjukkan dalam kehidupan mereka, ya, Pak. Betul sekali, betul. Ya gitu, Pak, ya. Jadi untuk kita sekarang ini nih, saya sendiri aja kadang-kadang saya merasa sulit gitu untuk melakukan penginjilan atau kesaksian kepada orang-orang yang memang belum sama sekali tidak mengenal kesaksian kita gitu. Nah, gimana nih Pak, kira-kira untuk kita sebagai orang Kristen supaya kita bisa ada rasa pedenya untuk melakukan penginjilan. Iya, betul. Nah, ini sesuatu yang penting sekali karena banyak orang-orang Kristen merasa tidak mampu. Tidak mampu. Betul. Mereka bukan tidak mau terkadang, tapi merasa tidak mampu. Yang kedua, takut ditolak, begitu ya. Nah, memang hal yang kita harus pahami adalah bahwa untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, yang harus kita pertama kali sadari adalah bahwa Tuhan sebenarnya lah yang mempertobatkan orang, begitu ya. Nah, jadi kita bukan kemampuan kita, ya. Jadi orang seringkali berpikir kalau saya menguasai metode penginjilan, begitu saya menginjili, maka orang langsung percaya Tuhan. Atau kita berpikir bahwa kalau saya fasih di dalam berbicara, beretorika, nah orang kemudian lebih mudah percaya Tuhan. Itu semua bisa dipakai Tuhan. Ya, pelatihan yang kita ikuti bisa dipakai Tuhan. Tetapi cara kerja Tuhan tidak pernah bergantung hanya kepada kapasitas kita, gitu ya. Nah, maka Tuhan kemudian bisa memakai siapapun di antara kita, termasuk yang punya keterbatasan verbal untuk bersaksi. Itu bisa dipakai Tuhan. Nah, maka dengan memahami bahwa kita itu memberitakan Injil bergantung kepada Tuhan, nah maka kita kemudian harus menyadari bahwa karena ini Tuhan yang bekerja, nah kita nggak perlu takut, itu yang pertama. Dan yang kedua, nah waktu kita kemudian gagal di dalam memberitakan Injil, orang kemudian menolak kita, atau orang belum mau percaya, nah kita nggak perlu patah semangat. Kenapa? Karena timing orang untuk bertobat itu bergantung kepada Tuhan. Ya. Bisa aja kita sekarang ditolak oleh orang yang kita sampaikan Injil. Tapi berita Injil yang kita sampaikan itu bisa tertanam dalam hatinya, tertabur dalam hatinya. Sehingga satu kali ketika timingnya tiba, nah orang tersebut bisa menerima pertobatan, karya dari Tuhan. Nah, maka kita menyebutnya bahwa firman yang ditaburkan itu gak pernah sia-sia, ya. Begitu. Itu sesuai dengan timingnya Tuhan. Kalau memang orang tersebut adalah orang yang akan menerima anugerah keselamatan, dia akan bertobat. Nah, jadi menurut saya itu yang membuat kita tetap mau melakukan pemberitaan Injil. Memang kalau kita mengandalkan kapasitas kita akan minder, gitu. Kita akan merasa nggak mampu, begitu. Tapi kalau memang kita percaya bahwa Tuhan yang bekerja, menurut saya kita akan lebih berani untuk melakukannya. Tentu harus bijaksana. Ya, karena kalau tidak bijaksana, yang terjadi bukannya orang bertobat, orang malah tambah jauh. Oke, demikian kurang lebih. Terima kasih Pak untuk pencerahan sore hari ini ya, sangat memberkati, dan juga pasti Ko Victor ya. Ya, terima kasih untuk sharing untuk sore hari ini, khususnya judul kita kesaksian dan pemberitaan Injil. Dan untuk berikutnya silakan jemaat Tuhan untuk terus menyaksikan Kompas Iman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.